Keesokan harinya, di kantor pusat fantasi investment Amerika Serikat, Do-jun sudah duduk di ruangannya, menunggu ayahnya yang baru saja tiba dari Korea. Begitu masuk, sang ayah langsung bertanya dengan nada serius, "Apa kau sungguh-sungguh?" Do-jun menatap ayahnya dengan yakin, "Aku tidak akan pernah melakukan hal yang merugikan ayah, tidak perlu khawatir soal uang, yang perlu dipikirkan hanya satu hal, rencana yang baru kusampaikan ini akan membantu ayah atau tidak." Ayahnya menghela napas, lalu berkata, "Rahel memberitahuku bahwa kesempatan ini membutuhkan dana $500 juta. Aku ingin tahu, apakah itu harga yang benar-benar layak?" Do-jun tersenyum tipis, lalu bertanya, "Ini mimpi ayah, kan?" Sang ayah terdiam, tampak sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Do-jun melanjutkan, "Jangan bandingkan cita-cita ayah dengan uang, apa kita masih bisa menyebutnya cita-cita jika bisa diukur dengan uang? Uang hanyalah alat untuk mewujudkan cita-cita, alat memang dimaksudkan untuk dipakai, lalu dibuang, jadi gunakan saja uang itu." Ayahnya termenung beberapa saat, lalu tersenyum dan berkata, "Ayah pikir ayah adalah putra seorang presidir konglomerat yang kejam, tapi ternyata, ayah adalah ayah dari seorang konglomerat yang bijaksana." Do-jun terkejut, "Apa?" Lalu mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Tak lama kemudian, sang ayah berdiri dari kursinya dan berkata, "Rahel sudah membuat janji, jadi kita bisa bergerak bersama." Do-jun mengangguk, "Baiklah." Saat ayahnya bersiap pergi, ia bertanya, "Do-jun, kau mau pergi kemana?" Do-jun menjawab singkat, "Stanford." Beberapa saat kemudian, dalam perjalanan menuju Stanford, Do-jun menatap keluar jendela mobil dan bergumam dalam hati, "Jika kita memasukkan semua perusahaan wirausaha yang sudah dan akan dihasilkan oleh universitas ini, maka kekuatan ekonominya lebih besar dibandingkan Korea Selatan sebagai sebuah negara." Pandangannya terus tertuju ke jalanan yang ramai, lalu ia melanjutkan pikirannya, karena Stanford berada di dekat Silicon Valley, orang-orang sering mengira bahwa lulusan universitas ini atau mahasiswa yang sedang cuti akan langsung terburu-buru pergi ke Silicon Valley. Tapi kenyataannya justru sebaliknya, universitas ini secara aktif mendukung perusahaan rintisan buatan lulusannya, ledakan usaha pun terjadi, dan ketika para mahasiswa ini berkumpul untuk memulai bisnis startup serta mendirikan perusahaan, Silicon Valley mulai terbentuk di sekitar kampus. Do-jun mengalihkan pandangannya ke kaca mobil, melihat gedung-gedung di kejauhan, ia bergumam lagi, "Kupikir mereka masih ada di Stanford. Aku tidak menyangka kalau mereka sudah pindah ke Silicon Valley, apa mereka sudah menerima investasi dan memulai bisnis mereka?" Tak lama setelahnya, mobil yang ditumpangi Do-jun berhenti, ia pun turun dan berjalan menuju sebuah garasi rumah seseorang. Do-jun melihat sekeliling, mengamati kondisi di sana, lalu bergumam pelan, "Mereka masih belum meninggalkan garasi. Dilihat dari kondisinya, sepertinya mereka belum mendapatkan investasi besar." Tiba-tiba, seseorang dari arah belakang memanggilnya, "Siapa kau?" Suara itu terdengar penuh kewaspadaan. "Apa yang kau lakukan di depan kantor orang lain?" Do-jun hanya tersenyum, lalu dengan tenang menyebut dua nama, Larry Green, Sergey Robin. Mereka berdua terkejut, saling bertukar pandang sebelum Larry akhirnya bertanya, "Siapa kau?" Do-jun mengangkat alis, "Apa kalian masih belum melihatnya?" Sergey mengernyit, "Apa?" Do-jun lalu melanjutkan, "Sayap yang terbentuk lebar di punggungku, sayap yang juga disebut sayap malaikat." Sergey dan Larry tampak semakin bingung. "Benarkah?" tanya Sergey, setengah tidak percaya. Do-jun bergumam pada dirinya sendiri, "Kesempatan yang selama ini kalian dambakan telah tiba, tapi kalian pasti sulit mempercayainya." Ia menatap mereka dengan penuh arti, "Kalian pasti tidak pernah menyangka bahwa orang Asia yang lebih muda dari kalian bisa menjadi investor malaikat, kan?" Melihat ekspresi mereka yang masih penuh keraguan, Do-jun menambahkan, "Sampai kapan kalian akan terus terkejut? Kenapa kalian tidak menyuruhku masuk dan memberiku setidaknya segelas bir?" Larry dan Sergey akhirnya membiarkan Do-jun masuk ke dalam ruangan yang ternyata adalah sebuah garasi. Larry melirik sekeliling lalu berkata, "Ini garasi kenalanku, dia bekerja di Excel." Namun, rasa penasaran mereka belum hilang. Larry kembali bertanya, "Ngomong-ngomong, siapa kau sebenarnya?" Sergey ikut menimpali, "Apa kau benar-benar seorang investor?" Do-jun berpikir sejenak, lalu melihat ke arah telepon di ruangan itu. Tunggu sebentar, pengeras suara telepon itu berfungsi, kan?" Larry mengangguk, "Kalau begitu, izinkan aku melakukan satu panggilan telepon," kata Do-jun sambil mengambil telepon tersebut dan mulai menelepon seseorang. Sebuah suara dari ujung telepon langsung menjawab, "Ini Bell." Do-jun tersenyum, "Bell, apa kabar? Aku, Howard Jin." Orang di seberang telepon terdengar terkejut, "Wah, Howard, sudah lama sekali kau tidak menghubungiku. Apa kau ada di Amerika Serikat sekarang?" Do-jun mengangguk meski tahu Bell tidak bisa melihatnya. "Ya, aku ada di California. Aku akan menemuimu setelah pekerjaanku di sini selesai. Tapi sebelum itu, aku ingin meminta tolong padamu." Bell menjawab dengan santai, "Katakan saja." Do-jun melirik ke arah Larry dan Sergey sebelum berkata, "Ada dua orang yang ikut mendengarkan panggilan ini. Aku ingin berinvestasi pada mereka, tapi mereka terus-menerus curiga."
Terdengar tawa dari seberang telepon. Ya ampun, kalau mereka adalah orang yang kau temukan, itu membuatku ingin segera berinvestasi pada mereka juga. Dojun tersenyum puas, ucapkan salam pada Tuan Bell Martin. Larry dan Sergei langsung membelalakkan mata. Martin yang itu. Dojun hanya tersenyum tipis sebelum berkata, Bell, silakan bicara dengan mereka di telepon, aku akan keluar sebentar. Larry dan Sergei masih terpaku, tidak tahu harus berkata apa. Saat Dojun sudah berada di luar, ia bergumam, sepertinya aku harus memberitahu Rahel dan Ayah kalau aku belum bisa kembali hari ini, karena ini untuk Nugel. Tak lama, Larry dan Sergei tiba-tiba memanggilnya. Dojun berbalik, Larry berkata, kami sudah selesai berbicara dengannya di telepon. Dojun mengangguk, Bell, aku akan menghubungimu lagi. Aku akan tinggal di Amerika Serikat dalam waktu yang cukup lama kali ini. Dari seberang telepon, Bell Martin berkata dengan nada akrab, oke, hubungi aku kapanpun, kalau kau tidak punya waktu, aku akan terbang ke California untukmu. Larry dan Sergei yang masih mendengar itu kembali terpana. Dojun menatap mereka dengan senyum penuh arti, lalu bergumam, sekarang mereka menatapku dengan mata berbinar, seperti yang kuharapkan. Setelah itu, Larry menatap Dojun dengan mata penuh rasa ingin tahu sebelum akhirnya bertanya, apakah kau benar-benar menginvestasikan $9 juta di Martin Computer saat kau berusia 10 tahun? Dojun mengangguk tanpa ragu, iya, Larry masih belum puas. Lalu, apakah kau benar-benar menyerahkan seluruh hak pemegang saham dan perusahaan itu sepenuhnya pada pendirinya, meskipun kau sudah memberinya $9 juta? Dojun tersenyum tipis, bukankah kalian sudah mendengarnya dari Bell? Apakah kalian pikir Bell berbohong? Larry menggeleng cepat, tidak, hanya saja, itu sulit dipercaya. Dojun menatapnya dengan tenang, benar begitu, jadi sebaiknya kalian mulai mempercayainya. Larry masih memproses informasi itu dalam pikirannya sebelum akhirnya berkata, kau bilang namamu Howard, kan, Howard Jin? Dojun mengangguk lagi, benar, Larry menatap Dojun dengan penuh semangat sebelum berkata, Bell mengatakan bahwa jika kau menemukan kami, itu adalah tanda pasti bahwa bisnis kami akan berhasil, dia bahkan bilang ingin ikut berinvestasi pada kami juga. Dojun mengamati ekspresi mereka yang berbinar dan bergumam dalam hati, aku bisa merasakan kegembiraan dari ekspresi mereka. Kemudian, dengan nada santai, Dojun berkata, lupakan soal Bell Martin, dia sudah menjadi miliarder sukses, mungkin dia akan meminta kalian mengikuti rahasia kesuksesannya. Dojun berhenti sejenak sebelum melanjutkan, selain itu, pada dasarnya Martin Computer berbeda dengan Nugel, Martin hanya menggunakan layanan online, tapi esensinya tetap bisnis distribusi. Larry tampak ingin membantah, namun, sebelum Larry bisa menyelesaikan kalimatnya, Dojun langsung memotong, sepertinya kalian salah paham, aku memang hanya menginvestasikan $9 juta saat berusia 10 tahun, apa kalian pikir asetku lebih sedikit daripada aset Bell Martin sekarang? Mata mereka membelalak, tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Dojun pun langsung menepuk tangannya, memecah lamunan mereka, lalu berkata, baiklah, mari kita bahas secara mendetail sekarang, kebutuhan apa yang paling mendesak saat ini, kantor yang bagus, karyawan. Mereka saling menatap sejenak sebelum akhirnya menjawab serempak, server. Larry kemudian menambahkan, mesin pencari kami sudah mulai terbuka, bukan hanya di Starford, tapi orang-orang di Silicon Valley juga mulai menggunakannya, indeksnya juga sudah terakumulasi cukup banyak, tapi server yang kami gunakan saat ini tidak cukup kuat, kami kekurangan jaringan, dan spesifikasinya tidak cukup bagus untuk memberikan kinerja optimal. Dojun mengangguk, lalu berkata, sepertinya kalian sudah mendapatkan perkiraan biaya untuk membuat server baru. Sergei menjawab dengan yakin, tentu saja. Dojun tersenyum dan berkata, mari kita lakukan semuanya sekaligus. Larry terkejut, sekaligus, Dojun melanjutkan, perluas server, pindah ke kantor baru yang lebih baik, dan kita juga akan merekrut karyawan yang dibutuhkan. Selain itu, kita akan mengganti mobil kalian, jika kalian mengalami kecelakaan saat mengemudikan mobil bobrok itu, aku tidak akan bisa mendapatkan kembali uang yang sudah kuinvestasikan pada kalian. Mereka berdua tercengang, sementara Dojun bergumam dalam hati, aku ingin mereka hidup berkecukupan, agar bisa fokus pada pengembangan. Orang-orang ini bukanlah penipu yang akan menghabiskan uang investasi begitu saja atau orang malas yang enggan bekerja, mereka tidak hanya mengincar investasi puluhan miliar, tetapi juga bermimpi memiliki saham senilai triliunan won dan membangun dunia baru dari dalam garasi ini. Dojun lalu bertanya, jadi, berapa yang kalian butuhkan? Mereka saling bertatap-tatapan dan berdiskusi sejenak sebelum akhirnya Larry berkata dengan tegas, 150.000, saya rasa $200.000 cukup. Dojun bergumam dalam hati, $200.000, jumlah itu hanya sebanding dengan biaya menginap di suite room hotel selama beberapa hari. Lalu tiba-tiba Dojun berkata, sudahlah, aku akan menginvestasikan $1 juta untuk saat ini, jadi, tunjukkan hasilnya padaku, investasi selanjutnya adalah $10 juta. Mereka terkejut, mulut mereka terbuka lebar, wah.
Sambil berdiri, mereka berdua spontan mengangkat Dojun ke udara dengan penuh kegembiraan. Dojun bergumam dalam hati, setelah mendapatkan keberuntungan besar ini, mereka merayakannya dengan sukacita. Meneguk bir kaleng, mereka sudah mengetahui jalan yang ditempuh banyak senior mereka menuju kesuksesan. Mereka juga paham bahwa uang yang kuberikan ini bukanlah hadiah gratis. Mereka tahu bahwa suatu hari nanti, mereka harus berbagi kekayaan besar yang akan mereka raih. Setelah beberapa saat, mereka pun duduk kembali. Larry menatap Dojun dan bertanya, "Hei, Howard, aku ingin mendengar detailnya sekarang." "Ah, tentu saja. Kami sudah mendengar dari Martin bahwa kau bukan investor yang konvensional. Tapi tetap saja, kita perlu membuat kontrak." Dojun bergumam dalam hati, tidak ada gunanya aku mempertimbangkan klausul kontrak dengan mereka. Membayangkan diriku mencoba mendapatkan keuntungan lebih banyak, sambil mempertimbangkan nilai perusahaan yang suatu saat akan meroket hingga ratusan triliun won. Rasanya melelahkan. Aku harus menyingkirkan keinginan untuk mengendalikan dua orang ini, yang akan mengubah dunia. Hanya karena aku tahu masa depan mereka. Mereka akan mengubah dunia, dan aku hanya perlu mengubah masa depan grup Soyang. Dojun berpikir lebih jauh, jika aku terjebak dalam keserakahan, aku bisa kehilangan satu-satunya senjata yang kumiliki. Aku hanya perlu serakah secukupnya, agar tidak mengubah masa depan yang sudah ku ketahui. Lalu, dia menatap mereka dan berkata dengan tenang, "Kalian berdua beruntung." Larry mengernyit, "Apa maksudmu?" Dojun tersenyum dan berkata lagi, "Kali ini, aku tidak akan membiarkan diriku dikalahkan oleh keserakahan." Mereka saling menatap, kebingungan. Dojun melanjutkan dengan tenang, "Aku akan berinvestasi secara bertahap hingga 30 juta dolar. Jika kalian masih membutuhkan investasi setelah itu, perusahaan kalian mungkin sudah cukup berkembang, atau bangkrut, benar, kan?" Dia melanjutkan, "Jika perusahaan kalian tumbuh semakin besar, pasti akan ada banyak investor lain yang ingin masuk. Terimalah dana mereka, tapi pastikan syaratnya menguntungkan bagi kalian." Sergei tiba-tiba menyela, "Tunggu sebentar, Howard, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apa kau mau mendengarnya tanpa salah paham?" Dojun menatapnya, "Ya, katakan saja apa yang ingin kau tanyakan." Sergei mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, "Jika perusahaan semakin besar dan butuh tambahan pendanaan, bukankah itu pertanda baik? Tapi kenapa kau malah berhenti berinvestasi? Bukankah kau bilang punya banyak uang?" Dojun tersenyum, "Terimalah uang dari beberapa sumber. Para investor lain itu sudah berpengalaman. Mereka telah menyaksikan banyak kesuksesan dan kegagalan di Silicon Valley. Saat kalian membutuhkan dana tambahan, kalian juga membutuhkan wawasan dan saran mereka. Jangan menjauh dari orang-orang yang mengkritik kalian. Justru mereka yang akan memberitahu hal-hal penting yang perlu kalian ketahui." Dia menatap keduanya dengan serius. "Tapi, pada saat yang sama, kalian tidak boleh melupakan nilai-nilai kalian. Seiring pertumbuhan perusahaan, mungkin tujuan kalian akan sedikit berubah. Tapi jangan sampai kalian melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip kalian sendiri. Itu lebih penting daripada uang." Larry mengangguk, lalu bertanya, "Baiklah, lalu bagaimana dengan yang terakhir? Tolong beritahu kami cara untuk mengembalikan investasi yang kau berikan jika bisnis kami gagal." Dojun tersenyum santai, "Jika saat itu tiba, mari kita mulai semuanya lagi dari awal. Aku akan terus memberikan uang sampai kalian berhasil. Aku siap menginvestasikan semuanya, bahkan jika kalian membutuhkan 100 juta atau 1 miliar dolar." Mereka menatap Dojun dengan mata berkaca-kaca. Dia menutup mulutnya, terharu, dan berkata pelan, "Howard, ternyata kau benar-benar yakin nyugel kami akan berhasil." Dojun hanya bergumam dalam hati, "Aku tidak punya pilihan selain mempercayai mereka." Larry menatapnya dengan serius sebelum berkata, "Kami sangat memahami perasaanmu, tapi kau tidak bisa berinvestasi hanya dengan kepercayaan, jadi, kau harus memberitahu kami angka spesifiknya." Dojun menghela napas, dalam hati ia bergumam, "Aku masih tidak bisa membedakan nama mereka berdua. Apakah pria yang lebih tampan adalah Sergei dari Rusia?" Namun, ia segera mengesampingkan pikirannya dan berkata, "Baiklah, seperti yang sudah kalian ketahui, aku tidak menginginkan hak untuk membuat keputusan sendiri. Kalian berdua akan membagi hak suara yang setara dengan bagian yang kumiliki, dan untuk 30 juta dolar yang akan kuinvestasikan, aku ingin mendapatkan bagian rata-rata dari saham kalian berdua." Sergei menatapnya dengan kaget, "Jadi, maksudmu kita bertiga akan memulai perusahaan ini dengan jumlah saham yang sama?" Dojun mengangguk, "Benar, kalian berdua menyediakan otak, sedangkan aku menyediakan dana, adil, kan?" Larry menggeleng sambil tersenyum sinis, "Itu tidak adil, Howard, kau yang akan rugi di sini. Jika kau berinvestasi sebesar itu, kami sangat bodoh jika menolaknya, bahkan jika kau meminta bagian 50%. Sergei mengangguk setuju, "Benar, kalaupun kau bilang ingin membeli kami seharga 30 juta dolar, itu bukan hal yang berlebihan." Namun, Dojun hanya tersenyum tenang, "Sudahlah, beri jaminan saja pada sahamku mulai sekarang, baik itu aset publik maupun swasta, bagianku akan sama dengan kalian." Larry tertawa kecil, "Ayo kita tutup kesepakatan ini sebelum kau berubah pikiran."
Dojun mengangguk, aku akan mengirimkan kontraknya besok. Silakan diperiksa baik-baik, aku juga akan mengirimkan $1 juta bersamanya. Mereka bertiga pun saling bersalaman, mengikat kesepakatan yang akan mengubah masa depan mereka. Setelah itu, tiba-tiba Sergei menatap Dojun dengan curiga dan berkata, ngomong-ngomong, apa usiamu benar-benar 20 tahun? Dojun terkejut. Apa? Katanya, berusaha menahan tawa. Sejenak, suasana hening, sebelum akhirnya meledak dalam tawa bersama. Di dalam bagasi mobil itu, tawa mereka menggema, mencairkan ketegangan yang sempat ada. Waktu berlalu dengan cepat, kontrak dengan mereka berdua berjalan lancar, dan aku kembali ke New York untuk mengurus investasiku di perusahaan.com. Aku memilih investasi yang lebih stabil dan berjangka panjang, sambil terus belajar dari para ahli di perusahaan tentang strategi investasi besar yang baru. Di saat yang sama, Presiden AS mengeluarkan pernyataan publik untuk meminta maaf atas skandal yang mengguncang masyarakat. Aku menonton berita itu sambil menikmati waktu luangku. Selain itu, aku juga menyempatkan diri untuk menyaksikan langsung pertandingan golf LPGA, mendukung atlet Park dari Korea. Aku sebenarnya ingin menonton pertandingannya secara langsung lebih sering, tetapi karena kesibukan, aku hanya bisa puas dengan menontonnya di TV. Tanggal 4 September perusahaan Neogle akhirnya resmi diluncurkan. Waktu terus berjalan, dan suasana menjelang Natal mulai terasa, dengan pohon-pohon Natal bermunculan di berbagai tempat. Saat itulah aku naik pesawat kembali ke Korea Selatan. Namun, yang paling gembira menyambut kepulanganku bukanlah orang tuaku atau bahkan kakekku, melainkan bibiku, Jin Seo-hyuna. Saat tiba di rumah, Dojun langsung berbincang dengan bibinya. Dengan raut wajah terkejut, ia bertanya, cerai? Bibinya, Jin Seo-hyuna, mengangguk dan berkata, benar, apa kau tahu berapa lama aku menunggumu? Aku ingin segera menyusulmu ke Amerika Serikat, tapi CEO mencegahku. Aku pun tidak bisa pergi ke sana. Ayah Dojun hanya mengerutkan kening, tampak tidak nyaman dengan pembicaraan ini. Sementara itu, Dojun bergumam dalam hati, aku tidak menyangka kakek sampai mendesak bibi untuk bercerai. Aku tidak tahu apakah kakek hanya mencoba menekan paman ataukah memang serius. Dojun pun bertanya, apa yang bisa saya lakukan, Bi? Sepertinya kakek sangat marah. Seo-hyuna menatapnya penuh harapan. Aku yakin kau bisa membujuk kakekmu. Ayah tidak akan mendengarkan orang lain, tapi dia pasti akan mendengarkanmu. Saat itu, Jin Yonggi, ayah Dojun, menyela, Kak, bagaimana dengan kakak ipar, apakah dia tahu soal ini? Seo-hyuna menghela napas berat, aku bahkan tidak bisa mengatakannya, bagaimana aku bisa bicara soal topik perceraian? Dojun memperhatikan bibinya yang tampak rapuh, ia selalu melihatnya sebagai sosok yang dingin dan tegas. Tapi ternyata, dia juga manusia biasa yang bisa terluka. Ternyata bibi yang terlihat begitu kuat pun punya sisi lemahnya, pikirnya. Melihat air mata yang berlinang di wajah bibinya, Dojun merenung lagi, kakak-kakaknya bukanlah keluarganya, melainkan pesaingnya, mungkin mereka akan menghancurkan satu sama lain dengan pedang. Jika dia bertemu denganku sebagai lawan, mungkin dia akan bersikap sama kerasnya. Tapi di hadapan orang tuaku, dia tidak bisa menahan perasaannya. Mungkin karena hanya merekalah keluarga yang tidak ia anggap sebagai pesaing. Dojun menatap bibinya dengan cemas dan bertanya, apa yang terjadi dengan kantor jaksa? Apakah kasusnya masih berlangsung? Bibinya, dengan mata yang mulai berlinang air mata, menggeleng lemah, tidak. Masalahnya sudah selesai dengan pemindahan kepala jaksa yang bertanggung jawab atas kasus itu. Suaranya bergetar saat melanjutkan, semua ini bisa beres karena campur tangan kakekmu. Mendengar hal itu, ayah Dojun meliriknya sekilas, seolah memberi isyarat. Tanpa banyak bicara, mereka berdua keluar dari ruangan, meninggalkan bibinya yang akhirnya menangis sejadi-jadinya. Saat mereka sudah berada di luar rumah, ayahnya yang sudah menunggu menatap Dojun serius, jangan terlibat dalam urusan ini, ucapnya tegas. Dojun mengernyit, apa? Ayahnya menghela napas dalam, lalu bertanya, kau masih belum ngobrol dengan Seyun? Dojun mengangguk, masih kebingungan, ayahnya melanjutkan, Seyun bertanya ke beberapa pihak, dia bilang pamanmu sepertinya dikendalikan oleh grup Dayun. Dojun terkejut, Dayun, iya, kata ayahnya, Hansung Ilbo tiba-tiba berbalik arah karena permintaan Dayun. Jadi, bukankah itu sudah jelas? Dojun bergumam, pikirannya mulai menyusun kepingan informasi, sponsor baru paman adalah grup Dayun. Ayahnya menatapnya tajam dan melanjutkan, kakekmu pasti mengetahui hal ini, karena itulah beliau mendesak bibimu untuk bercerai. Apalagi, Dayun satu-satunya pesaing kita di dunia bisnis, ini pengkhianatan yang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Dojun diam sejenak, mencerna kata-kata ayahnya, kalau kau bicara soal ini, kemarahan kakekmu pasti akan menular padamu juga. Ayahnya memperingatkan, kau mengerti maksud ayah, kan? Dojun mengangguk perlahan, iya. Dojun menghela napas dalam, lalu berkata dengan suara pelan, aku akan tutup mulut dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Mendengar itu, ayahnya menatapnya sejenak sebelum menepuk pundaknya dengan lembut. Bagus, ayah yang akan menghibur bibimu, katanya dengan nada tenang. Jadi, pergilah ke kamar tanpa terlihat oleh bibimu.
Dojun bergumam dalam hati, merasa tidak berniat terlibat dalam urusan bibinya dan pamannya. Namun, ia sadar bahwa bisnis mal dan hotel yang berjalan cukup baik dalam grup adalah aset yang patut dipertimbangkan. Jika kakeknya benar-benar berniat memberikan perusahaan-perusahaan itu kepada bibinya, maka akan ada langkah besar yang harus diambil, termasuk pembelian saham dalam jumlah besar. Sambil berpikir, Dojun bergumam lagi, apa sebaiknya aku memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil alih mal dan hotel? Keesokan harinya, di SY Departemen, Seoyona menatap Dojun dan berkata dengan nada sedikit malu, aku terlihat jelek kemarin, sepertinya aku mabuk karena minum cukup banyak. Dojun tersenyum tipis dan berkata, saya suka bibi yang kemarin. Bibinya langsung menunjukkan ekspresi kesal, jangan asal bicara, ucapnya, menatap Dojun dengan tajam. Kemudian, bibinya menarik napas dan bertanya, jadi bagaimana menurutmu? Dojun mengernyit, tentang apa? Seoyona menatapnya tajam, berhentilah pura-pura tidak tahu. Kalau kau ingin menyangkalnya, itu sudah terlambat, kau akan mewarisi sebagian dari Soyang menggantikan ayahmu. Walaupun jumlah yang akan kau dapatkan tergantung pada seberapa kompeten dirimu. Dojun terdiam sejenak, bergumam dalam hati, ada apa ini? Apa bibi meminta bantuanku? Atau dia ingin mengajakku bekerja sama? Menggaruk kepalanya, Dojun akhirnya berkata, saya tidak akan menyangkalnya, saya juga sudah menebaknya. Bibinya menatap Dojun dengan ekspresi sedikit kesal. Ini adalah pertarungan antara orang dewasa, katanya tegas, paman-pamanmu tidak akan membiarkanmu begitu saja, tak peduli berapa banyak warisan yang kau dapatkan. Kau juga tahu, kan, mereka akan mencoba mengambilnya dengan segala cara. Kalau kau beruntung, mereka hanya akan membelinya darimu dengan harga mahal. Dojun terdiam sejenak, lalu bertanya, lalu, bagaimana dengan bibi? Bibinya tampak terkejut, tetapi kemudian menghela napas. Aku tidak memiliki apa-apa, ujarnya pelan. Itulah sebabnya aku khawatir. Dojun mengangguk kecil sambil berpikir, mal, hotel, kondominium, dan lapangan golf, jumlahnya cukup besar, katanya sambil menatap bibinya. Mendengar itu, bibinya menatapnya tajam, kau menyuruhku bercerai, tanyanya dengan suara sedikit bergetar. Dojun tidak langsung menjawab, tetapi kemudian berkata dengan tenang, pilihannya terserah bibi, bibi mau memilih suami atau Soyang, ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tapi menurutku, bibi bukanlah orang yang akan merelakan Soyang hanya karena suami bibi. Bibinya tersenyum kecil, seolah mengakui sesuatu, aku bisa membuat keputusan dengan cepat, tergantung pilihanmu, ujarnya. Dojun mengernyit, apa maksud bibi? Sebuah senyum sinis muncul di wajah bibinya. Untuk melindungi apa yang akan kau dan aku miliki. Lebih tepatnya, untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Bagaimana kalau kita menyatukan kekuatan? Dojun bergumam dalam hati, bibi mulai tidak sabar. Namun, ia tetap tenang dan bertanya, apa yang akan terjadi jika kita menyatukan kekuatan? Bibinya merentangkan tangannya seolah sedang menggambarkan sesuatu yang besar. Mari kita bagi semua yang akan didapatkan pada masa mendatang menjadi dua, katanya. Aku akan mengumpulkan orang-orang yang bisa menjadi kekuatan kita. Setengah dari kekuasaan grup Soyang dipegang oleh para eksekutif, termasuk CEO perusahaan afiliasi. Jika kita bisa mengendalikan mereka, maka kita bisa mengendalikan segalanya. Setelah mendengarkan penjelasan bibinya, Dojun merenung sejenak. Ia tahu situasi ini tidak bisa diselesaikan dengan cara yang terburu-buru. Setelah berpikir, ia pun berkata dengan tenang, pertama-tama, bibi harus mengambil apa yang kakek berikan pada bibi. Jangan mencoba mendapatkan semuanya sekaligus, tapi sedikit demi sedikit, begitulah cara yang benar. Bibinya langsung bereaksi dengan emosi, apa kau juga menyuruhku bercerai? Tanyanya tajam. Dojun tetap tenang dan menjawab, bibi harus memiliki kekuatan, bibi tidak akan bisa melakukan apa-apa kalau terus terombang-ambing seperti ini. Namun, bibinya semakin marah, bagaimana perceraian bisa menjadi kekuatanku? Serunya, nada suaranya penuh ketidakpercayaan. Dojun menggeleng, yang saya maksud bukan penceraiannya, melainkan dokumen perceraian. Bibinya mengerutkan kening, terlihat bingung. Dojun kemudian menjelaskan, cobalah untuk menyodorkan dokumen perceraian pada paman. Paman pasti akan langsung berlutut di hadapan bibi. Sebagai seorang politikus, menjadi menantu Soyang adalah sebuah kelemahan. Tapi bibi harus membuat paman sadar bahwa paman bukanlah siapa-siapa tanpa Soyang. Bibinya terdiam, matanya melebar, seolah baru menyadari sesuatu. Ide itu tampaknya mulai masuk akal baginya. Bibinya tersenyum tipis dan berkata, begitu ya, dokumen perceraian adalah pedang yang bisa digunakan oleh kedua belah pihak. Dojun bergumam dalam hati, bibi ini memang wanita parubaya yang cukup pintar. Sekali dengar, dia langsung mengerti maksudku. Lalu, dengan nada santai, Dojun berkata, ya, bibi bisa mendapatkan mal, hotel, kondominium, dan lapangan golf dengan dokumen itu. Dan pada saat bersamaan, bibi dapat mengendalikan wali kota Seoul lagi. Bibinya tersenyum lebih lebar, senang dengan arah pembicaraan ini, bagaimana bisa kau sepintar ini, pantas saja ayah sangat menyayangimu, katanya dengan nada kagum.
Do Jun menggaruk kepalanya, lalu berkata dengan sedikit tawa, menjadi pintar tidak banyak membantu. Bibinya mengernyit, penasaran, apa maksudmu, kenapa tidak banyak membantu? Do Jun menatapnya sekilas dan menjawab, apa pernah ada raja yang memiliki otak luar biasa, orang pintar hanya akan jadi tangan kanan raja. Do Jun pun ikut bergumam dalam hatinya, bibi orang yang cepat tanggap, aku hanya perlu membuatnya mengenaliku sebagai orang yang dapat dia manfaatkan dengan baik, bukan pesaing. Bibinya memegang bahu Do Jun dengan lembut dan berkata, bukankah kau terlalu rendah hati, kau lebih daripada itu, keponakanku, kenapa kau sangat tidak percaya diri, kau masih muda, tidak perlu menetapkan batasan seperti itu. Do Jun terlihat sedikit terkejut dan bertanya, benarkah? Bibinya tertawa kecil, tentu saja, baiklah, kita akan bahas lagi soal ini nanti. Ngomong-ngomong soal dokumen perceraian, bagaimana aku harus menggunakannya? Do Jun menjawab dengan tenang, serahkan dokumen perceraian pada kakek dan ikuti saran beliau, lalu minta satu hal lagi. Bibinya tertarik dan bertanya, satu hal lagi, apa? Do Jun melanjutkan, Soyang logistik perusahaan itu sedang menyiapkan hypermarket. Bibinya terlihat bingung sejenak, hyper, oh, maksudmu toko dengan diskon besar? Do Jun mengangguk, ya, Soyang sudah menginvestasikan banyak uang untuk bisnis itu. Selain itu, Soyang Logistik bukan perusahaan publik, jadi, Bibi bisa menjadikannya sebagai perusahaan induk, Bibi juga sebaiknya memindahkan mall dan hotel ke sana. Bibinya terdiam sejenak, mendengarkan dengan seksama. Do Jun melanjutkan, dengan begitu, bisa dikatakan Bibi akan menguasai seluruh arus cash flow group, Bibi akan jadi bank untuk Soyang. Bibinya terlihat terkejut dan agak tercengang, lalu Do Jun melanjutkan, bukankah mall dan toko dengan diskon besar memiliki struktur yang sama? Kualitas produknya saja yang berbeda, Bibi sudah memiliki pengalaman mengelola mall dengan luar biasa, jadi setidaknya Bibi berhak mendapatkan ini karena bercerai. Do Jun melanjutkan sambil menatap bibinya dengan tajam, lalu Bibi bisa memisahkan bisnis Bibi sepenuhnya dari grup dengan menjadikan Soyang Logistik sebagai perusahaan induk, dengan begitu, Bibi dapat mengamankan fondasi perusahaan. Bibinya tersenyum sinis, lalu berkata, kalau ingin menjadikan Soyang Logistik sebagai perusahaan induk, aku hanya perlu memegang saham distribusinya. Lalu aku akan mentransfer saham sisanya dengan uang perusahaan. Kalau begitu, semuanya akan selesai dengan rapi. Do Jun mengangguk dan menambahkan, pada dasarnya, Bibi hanya memindahkan saham dari satu kantong ke kantong lain supaya bisa berdiri sendiri tanpa perlu mengeluarkan uang ekstra. Bibinya tersenyum puas, berkata, ini seperti pepatah, sekali mendayung, satu dua pulau terlampaui. Lalu dengan penuh rasa bangga, ia merentangkan tangannya dan memeluk keponakannya, berkata dengan kagum, bagaimana kau bisa sepintar ini? Adegan berpindah ke kantor wali kota Seoul, di dalam ruangan yang megah namun penuh tekanan, suasana terasa tegang, Oh Se-yun berdiri tegak di hadapan wali kota Choi, matanya tajam menusuk, ekspresinya penuh ketegasan. Pak Wali Kota Choi, rumor itu sudah menyebar di industri ini, ucapnya tanpa basa-basi, Anda mencoba mengambil keuntungan dari hal ini dengan menerima bantuan dari kedua belah pihak. Wali Kota Choi menjawab santai, saya tidak mengerti maksud Anda. Oh Se-yun, kesal, berkata, saya dengar Anda sering bertemu Presiden Jo dari Dayun, apa yang dibahas? Choi seperti mengabaikan berkata, hanya soal pembangunan kota baru tahun depan, lagi pula, kesepakatan kita sudah selesai dengan proyek SMC, bukan? Oh Se-yun menahan marah lalu menghela nafas, mengontrak Dayun konstruksi secara pribadi akan menimbulkan masalah, ia menarik napas, lalu menambahkan, tapi jangan salah paham, kami tidak tertarik pada pembangunan apartemen. Wali Kota Choi tersenyum tipis dan berkata, apa? Oh, jadi Dayun Construction sudah mengubah nama, sekarang Anda memimpin grup HW. Oh Se-yun menjawab, Presiden grup Ajin, Song Yong-chang, adalah pemimpinnya, saya hanya CEO dari holding company. Wali Kota Choi mengangguk pelan, jadi saya mengerti strukturnya sekarang, mari langsung ke intinya, saya kira Anda datang kemari untuk meminta bagian dalam proyek kota baru. Oh Se-yun menjawab tegas, saat saya meminta Anda melepaskan label grup Soyang, itu artinya saya ingin Anda menghapus citra sebagai anggota keluarga konglomerat. Saya tidak meminta Anda untuk berpindah dari Soyang ke grup Dayun. Dengan kesal, Wali Kota Choi berkata, mari kita akhiri pembicaraan ini jika Anda ingin terus bicara omong kosong. Saya akan urus urusan saya sendiri. Oh Se-yun bergumam dalam hati, dia sudah tidak bisa menyembunyikan ekspresi kesalnya lagi. Mungkin dia menganggap dirinya orang yang sangat kuat karena dia tidak perlu menahan atau merahasiakan apapun. Oh Se-yun menatapnya, lalu berkata, hei, Wali Kota Choi, Anda hanyalah mainan Presiden Jo, Anda akan dibuang begitu dia bosan. Wali Kota Choi marah, sambil berdiri berkata, dasar kau, beraninya kau bicara seperti itu. Oh Se-yun menjawab dengan santai, dia meniupkan angin segar pada Anda hanya untuk bersenang-senang, dia ingin ayah mertua Anda marah. Itu hanya lelucon orang-orang tua yang memiliki segalanya, tapi hidup mereka membosankan. Wali Kota Choi membentak, tutup mulutmu. Oh Se-yun berdiri dan berkata,
Apakah menurut Anda Presiden Zhou tertarik membangun kompleks apartemen itu? Jika Presdir Jin meninggalkan Anda, Presiden Dayun juga akan bosan dan menyingkirkan Anda. Wali kota Choi dengan marah berkata, siapa yang menyingkirkan siapa? Lalu dia tertawa sinis, apa Presiden Jin punya kemampuan menyingkirkan orang untuk kedua kalinya? Jangan bicara sembarangan kalau tidak tahu apa-apa. Oh Seun menatapnya, lalu berkata, apa? Wali kota Choi kembali dengan marah. Presiden Jin sudah menyingkirkanku saat aku mencalonkan diri sebagai wali kota Seoul. Kami hanya punya hubungan sebagai mertua dan menantu dalam sudut pandang hukum. Tapi kami tidak ada bedanya dengan orang asing. Oh Seun pun menjawab, Anda baru saja bilang bahwa kalian masih memiliki hubungan secara hukum, jadi kalau dia memutus hubungan itu, berarti dia menyingkirkan Anda 2 kali. Wali kota Choi terkejut dan berkata, apa? Oh Seun mendekatinya dan dengan tajam berkata, jika hubungan itu putus, Anda benar-benar akan tamat. Apa Anda tidak tahu bahwa anak-anak penerima beasiswa Soyang menahan diri karena hubungan itu? Begitu hubungan itu berakhir, orang-orang dari Yeouido hingga kelurahan Seoko akan berbondong-bondong mengantri untuk memburu Anda. Alih-alih datang dengan tas penuh uang tunai, orang-orang itu akan datang kemari membawa anak panah. Saya datang ke sini hanya karena khawatir Anda akan membawa masalah. Anda berusaha keras menamatkan nasib sendiri, tapi saya tidak bisa berbuat apapun untuk menghentikan Anda. Jika Anda ingin turun, turunkanlah sendiri dengan tenang. Saya tak akan tinggal diam jika ikut terseret dalam masalah ini. Dengan itu, Oh Seun menutup pintu dan meninggalkan kesunyian yang tegang di dalam ruangan itu. Di kediaman Jin Yongchul, suasana terasa tegang saat Seo Yona menyerahkan sebuah dokumen kepada ayahnya. Jin Yongchul menatap dokumen itu dengan bingung, lalu bertanya, apa ini? Seo Yona, dengan ekspresi serius, menjawab, ini adalah dokumen perceraian. Jin Yongchul menatap putrinya dengan tajam, lalu berkata dengan nada dingin, lama juga kau menandatangani surat cerai itu. Apa bagusnya pria tak berguna itu hingga kau butuh waktu lama untuk melakukannya? Seo Yona menggenggam tangannya erat, menahan amarahnya, lalu menjawab, Ayah, saya punya 3 putra, bukankah saya harus memikirkan anak-anak saya? Ayahnya menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada meremehkan, apalagi yang perlu kau pikirkan, anak-anakmu sudah dewasa, apa mereka peduli dengan apa yang orang tua mereka lakukan? Bukankah mereka anak-anak keluarga Choi yang hanya mengambil barang-barang mewah dari mall untuk diberikan kepada wanita yang mereka sukai? Seo Yona menatap ayahnya dengan kesal, lalu berteriak, ayah. Namun, Jin Yongchul tetap tak terpengaruh. Ia membuka dokumen perceraian yang diberikan putrinya, lalu mengernyit, tapi kenapa tidak ada tanda tangannya? Ayahnya berkata tegas, cepat minta tanda tangannya dan selesaikan segera, kalau bisa, besok. Seo Yona menatap ayahnya dengan tegas, lalu berkata, saya akan melakukannya pada hari masa jabatannya sebagai wali kota Seoul berakhir. Coba pikirkan apa yang akan terjadi jika orang-orang tahu wali kota yang sedang menjabat sudah bercerai. Media pasti akan membicarakannya, dan itu akan membuat malu keluarga kita dan anak-anak. Ayahnya mendengus kesal, lalu melempar kertas ke meja dengan kasar. Jangan berpikir kau bisa lepas begitu saja dari ini. Dia seharusnya merasa beruntung karena bisa mengamankan suara untuk kursi anggota DPR dari daerah pemilihan distrik pabrik elektronik. Tatapan tajamnya menusuk Seo Yona, lalu ia melanjutkan dengan nada dingin, memikirkan bagaimana dia akan mendapat bagian dari apa yang kutinggalkan untukmu saja sudah membuatku gila. Seo Yona menghela napas dalam, lalu menjawab dengan suara tegas, saya sama sekali tidak berniat lepas begitu saja dari masalah ini, saya juga sudah muak dengan semua ini. Seo Yona menghela napas panjang, merasa lelah dengan segalanya, saya mendukung pria bodoh itu sampai sejauh ini, tapi setelah melihat kelakuannya, saya rasa dia tidak punya masa depan, sekarang saya hanya ingin hidup dengan memikirkan anak-anak saya. Ayahnya menatapnya dengan tajam dan berkata, bukankah mereka mirip seperti ayah mereka? Seo Yona yang sudah menahan emosi tidak bisa lagi menahan diri, mereka mirip dengan saya. Ayah tidak mengetahuinya karena tidak peduli pada mereka. Ayahnya mengangkat tangannya, seolah menyerah pada pembicaraan tersebut. Ya, baiklah. Seo Yona lalu melanjutkan, dengan nada sedikit lebih tenang. Jadi, ayah akan memulai proses pemisahan perusahaan seperti yang ayah janjikan, kan? Dengan suara pelan, ayahnya bergumam, kenapa dia masih kekanak-kanakan? Kurasa putriku jadi seperti ini sebagian besar karena kesalahanku. Ayahnya terdiam sejenak, terlihat berpikir. Seo Yona menatapnya dengan ragu, lalu memanggil, ayah. Ayahnya menghela napas dan akhirnya berkata, baiklah, aku butuh waktu untuk mendapatkan saham dan mentransfernya padamu. Aku akan segera memprosesnya begitu menantu Choi menandatangani surat cerai. Seo Yona menatapnya, masih belum puas dengan jawaban itu. Tapi, ayah. Ayahnya menatap Seo Yona dengan tajam sebelum akhirnya bertanya, apa masih ada hal lain? Seo Yona menjawab, bagaimana kalau ayah menggabungkan mal dengan sektor yang mirip, yaitu logistik, lalu memberikannya padaku? Ayahnya semakin tajam menatapnya,
Apa kau berkata seperti itu karena sudah tahu kalau Soyang Logistik akan memulai bisnis baru tahun depan? Seo Yona terdiam sejenak, lalu ayahnya melanjutkan, jangan serakah, itu bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Namun, Seo Yona tak gentar. Ayah tahu kan kalau manajemen mal meningkat pesat setelah saya mengambil alih bisnis itu, toko dengan diskon besar memiliki struktur yang sama dengan mal, yang berbeda hanyalah kualitas produk yang dijual. Saya yakin bisa melakukannya dengan baik. Ayahnya menatap Seo Yona dengan serius sebelum berkata, penggabungan dua perusahaan itu bukan perkara mudah. Kalau mau memindahkan saham dari logistik ke Soyang, itu setingkat dengan merger. Namun, Seo Yona langsung menimpali dengan tegas, tidak, kita bisa menjadikan logistik sebagai perusahaan induk, akan lebih mudah jika saya hanya memegang saham mayoritas logistik, lalu memindahkan mal dan hotel ke bawahnya, karena logistik bukan perusahaan publik, kita bisa lebih mudah mempertahankan hak pengelolaan perusahaan. Jika itu belum cukup, kita hanya perlu menambah modal yang disetor ke perusahaan. Ia melanjutkan dengan penuh percaya diri, dengan begini, kita bisa terhindar dari pajak besar sekaligus melindungi hak pengelolaan. Selain itu, karena dua perusahaan ini masuk dalam kategori yang sama, kita juga bisa menghindari kecurigaan publik bahwa ini adalah warisan ilegal dengan menggabungkannya. Ayahnya menatapnya dengan sedikit terkejut, kau bisa berpikir sampai sejauh itu? Seo Yona tersenyum bangga, sudah berapa kali saya bilang kalau saya jauh lebih baik dibandingkan kakak-kakak saya. Sekarang percayalah pada saya. Keesokan harinya, Seo Yona pun memberikan surat perceraian kepada Choi. Seo Yona menatap Choi dengan dingin, sementara pria itu memegang surat cerai dengan tangan bergetar, dengan wajah tanpa ekspresi, Seo Yona memalingkan muka dan berkata tegas, tanda tangani surat cerai itu, kau seharusnya bersyukur karena aku berencana mengajukannya ke pengadilan setelah pemilu berikutnya. Choi menelan ludah, suaranya lemah saat berkata, sayang, ini. Namun, Seo Yona langsung menimpali tanpa memberi ruang bagi perasaan, tidak ada pejabat pemerintah yang bercerai di Korea Selatan, perceraian akan berakibat fatal untuk pemilu. Jadi, aku akan mengajukannya setelah pemilu. Tapi mulai sekarang, kita akan tinggal terpisah, kemas barang-barangmu dan tinggalkan rumah ini sebelum bulan berakhir. Choi terdiam, pikirannya melayang. Wajahnya terlihat kosong saat mengingat kata-kata Oh Se-yun beberapa hari yang lalu. Ia bergumam dalam hati, aku tidak menyangka apa yang Oh Se-yun katakan sebagai peringatan beberapa hari lalu akan menjadi kenyataan. Seo Yona memalingkan wajahnya dengan penuh emosi, lalu berkata dengan tajam, jangan pernah bermimpi untuk mendapat tunjangan atau apapun. Kau hanya membawa badan saat menikah denganku. Suaranya penuh amarah saat ia melanjutkan, rumah ini atas namaku, dan selama kita menikah, kau tidak pernah membawa pulang 1 sen pun. Jadi, jangan coba-coba bertengkar soal tunjangan, itu memalukan. Choi, yang masih mencoba merayu, berkata dengan suara lembut, sayang, maksudku, Seo Yona, kenapa kau tiba-tiba seperti ini? Kita sudah berusia lebih dari 50 tahun, mengapa kita harus bercerai? Seo Yona menatapnya dengan mata yang penuh kebencian. Alasan? Tanyanya dengan nada meremehkan. Apakah kau benar-benar tidak tahu kenapa aku seperti ini? Dengan marah, Seo Yona bangkit dari kursinya, tubuhnya bergetar karena kemarahan yang memuncak. Seharusnya kau hanya melakukan apa yang kusuruh, ujarnya dengan tajam, tapi kau sudah melewati batas, dimabukkan oleh kekuatan kecil itu. Dia berteriak dengan penuh amarah. Apa kau pikir kau bisa jadi wali kota Seoul karena kemampuanmu sendiri? Aku yang mengumpulkan dana kampanye sebesar 40 miliar won. Seo Yona kembali berkata dengan marah. Matanya penuh amarah, dan Choi Seon yang mengungkapkan anak haram kandidat Goyongyol, apa kau tahu hal itu? Choi terkejut dan mengerutkan kening, apa? Seo Yona mendengus, lalu berkata lagi dengan nada tajam, kau pasti berpikir keberuntungan berpihak padamu, kan? Tidak ada keberuntungan seperti itu di dunia ini, semua terjadi karena ada yang bergerak di belakang layar tanpa sepengetahuan yang lain. Seo Yona menatapnya tajam dan berkata dengan nada dingin, aku tidak ingin bicara lagi, jadi ayo kita sudahi saja pembicaraan ini. Aku akan mengajukan gugatan cerai besok kalau kau masih terus menggangguku. Jadi, terimalah kebaikan terakhir yang kuberikan ini. Tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan meninggalkan ruangan, menutup pintu di belakangnya dengan tegas. Choi duduk lemas di kursinya, pikirannya kacau. Ia bergumam, apa yang harus kulakukan sekarang? Fakta bahwa aku disingkirkan oleh grup Soyang akan segera tersebar oleh tim informasi mereka, dan rumor bahwa wali kota Seoul mulai tinggal terpisah dengan istrinya akan menyebar lewat paparazi. Ia menarik napas dalam, semakin tenggelam dalam kepanikannya. Firma hukum keluargaku sangat bergantung pada grup Soyang. Tinggal menunggu waktu sampai mereka memutuskan hubungan dengan kami. Lalu ia mengepalkan tangannya dengan putus asa. Yang terpenting, nasibku di pemilihan wali kota berikutnya sudah tamat. Partai tidak akan mungkin mencalonkanku kembali kalau aku tidak punya pendukung. Di kediaman Jin Yongchul, suasana terasa lebih tenang, tetapi pembicaraan yang berlangsung memiliki bobot yang berat. Jin Yongchul duduk dengan santai, menatap Lai Hakjai sambil berkata,
Bukankah itu ide yang cukup bagus? Akan lebih mudah memisahkan perusahaan-perusahaan dengan cara itu dan mengelompokkannya kembali. Lai Hakjai mengangguk pelan, lalu menjawab dengan nada hati-hati, itu bukan ide yang buruk jika Anda benar-benar berniat menyerahkan perusahaan itu sepenuhnya padanya. Tapi, apa ini benar-benar hasil pemikiran CEO Jin sendiri? Jin Yongchul tersenyum tipis, seolah menikmati pertanyaan itu. Ya, anak itu tahu bagaimana menggunakan otaknya saat harus mengambil apa yang menjadi miliknya. Namun, Lai Hakjai masih tampak ragu. Ia bergumam pelan, Jin Seoyona tidak mungkin bisa mendapatkan ide seperti ini sendiri. Pada malam harinya, Dojun dan Oh Seyun menuju ke rumah Dojun. Saat itu, Dojun berkata, saya dengar ayah ada di rumah, jadi ayo kita diskusikan dengan ayah. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, terdengar suara seseorang yang memohon, adik ipar, tolong dengarkan aku, itu adalah Choi yang berbicara. Dengan wajah cemas, ia lalu berkata lagi kepada Jin Yonggi, tolong hentikan kakakmu ya, ini semua hanya salah paham. Namun, Jin Yonggi tetap tenang dan menjawab, tenang dulu, Kak. Choi yang semakin panik pun berkata lagi, bagaimana aku bisa tenang? Jin Yonggi lalu berkata dengan nada datar, saya juga tidak tahu kakak ada di mana. Kak, saya tidak ingin terlibat dalam perselisihan suami istri. Tiba-tiba, seseorang dari belakang menyela, apa yang kalian berdua lakukan? Choi menoleh dan melihat Oh Seyun. Tanpa ragu, ia langsung berkata, Anda pasti tahu sesuatu, kan, CEO, bukankah Anda sudah memberitahu saya sebelumnya untuk berhati-hati, dan sekarang, hal ini terjadi segera setelah Anda mengatakan itu? Oh Seyun menatapnya dengan kesal dan berkata, Pak Wali Kota, ini bukan masalah pribadi, tapi publik, apa Anda tidak bisa memahami situasinya? Choi terkejut dan bertanya, apa? Oh Seyun menatapnya tajam dan melanjutkan, daripada mencari istri Anda dan membujuknya, lebih baik Anda mencari Presiden Grup Soyang, bukankah ini akibat perbuatan Anda yang berpaling dari Soyang dan bekerja sama dengan Dayun? Mendengar perkataan Oh Seyun, Choi pun terdiam sejenak, lalu, Dojun yang melihat situasi itu, bergumam, Paman tidak mungkin tidak mengetahuinya, dia hanya mencoba menyelesaikan masalah dengan mencari lawan yang paling enteng, dia pikir akan lebih mudah bicara dengan memojokkan bibi daripada kakek, jadi dia minta ayah untuk bertindak sebagai perantara. Choi, yang masih merasa bingung, menunduk dan berkata, bukankah menggunakan urusan pribadi untuk membalas urusan publik juga salah? Tiba-tiba, ia berteriak dengan keras, bukankah ayah mertua keterlaluan? Namun, suara tegas dari belakang memotong suasana. Apakah Anda menikah tanpa mengetahuinya? Itu adalah suara Jin Yonghi. Choi pun terkejut dan bertanya, apa? Jin Yonghi kemudian menatapnya tajam dan berkata, kakak ipar, mari kita luruskan pembicaraan ini. Apakah kakak ipar menikah dengan kakak saya karena ayah pria yang baik dan murah hati? Bukankah Anda menikah dengan kakak saya karena ayah Presiden Grup Soyang? Jin Yonghi menunjuk Choi dengan tegas dan melanjutkan, jadi, mau ayah keterlaluan atau jahat, tutup mulut Anda, kakak ipar hanya bisa mengkritik ayah kalau Grup Soyang bangkrut dan ayah tidak lagi menjadi presiden. Choi yang mendengar itu pun terdiam, tubuhnya lemas, dan ia tak bisa lagi berkata apa-apa. Tiba-tiba, Oh Seyun pun berkata dengan tegas, Pak Wali Kota, kalau Anda sudah siap untuk mengakui bahwa ini masalah publik, mari kita bicara. Lalu, dengan sedikit lebih lembut, Oh Seyun berkata kepada Jin Yonghi, Yonghi, tenanglah. Jin Yonghi yang mendengar itu langsung berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Kemudian, Oh Seyun menatap Choi dan melanjutkan, Pak Wali Kota, pertama-tama Anda harus meredakan amarah Presiden Jin. Bukankah Anda sudah mengakui bahwa berbicara dengan istri Anda itu harus Anda lakukan setelah itu? Choi pun menjawab dengan nada lelah, kami bahkan sudah membicarakan perceraian, apa Anda pikir ayah mertua mau menemui saya? Mendengar jawaban itu, Dojun yang berada di dekat mereka pun menimpali dengan sedikit heran. Bukankah paman yang berjabat tangan dengan pemilih yang tidak menyukai paman, Anda harus menemui kakek bagaimanapun caranya? Dojun pun bergumam sambil menatap pamannya dengan serius. Aku sama sekali tidak berniat mencegah perceraian paman, karena ini akan menjadi akhir dari hubungan kami. Tapi, bukankah lebih baik mendapatkan sesuatu darinya untuk terakhir kalinya, kalau ini tidak berjalan lancar? Ya sudah, lagi pula, aku tidak akan rugi. Lalu Dojun mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tegas, paman harus menyiapkan hadiah sebelum pergi menemui kakek, dengan begitu, setidaknya paman bisa masuk sampai ke ruang baca kakek. Choi yang mendengar itu pun bertanya bingung, hadiah? Dojun mengangguk dan melanjutkan, ya, apa paman akan menemui kakek dengan tangan kosong? Choi menggaruk kepalanya, terlihat ragu, bukan begitu, aku hanya tidak tahu hadiah seperti apa yang harus kuberikan kepada ayah mertua. Oh Seyun yang di samping pun menatapnya tajam dan berkata, Anda tidak boleh ragu-ragu lagi sekarang. Oh Seyun berkata, siapkanlah sesuatu yang hebat yang bisa membuat Presiden Jin mau menerima Anda sebagai menantunya lagi. Dojun yang mendengarnya, bergumam dalam hati, sepertinya Om memberinya petunjuk, atau dia sedang menjebak paman. Kemudian Dojun berkata kepada Choi, Paman, saya akan ambilkan minum untuk paman,
Duduklah dulu, Choi pun mengangguk. Oh, baiklah, terima kasih. Dojun melirik Oh Se-yun sejenak sebelum pergi ke dapur. Di dapur, Dojun bertanya dengan penasaran, bagaimana, apa dia memiliki sesuatu yang berguna? Oh Se-yun tersenyum dan menjawab, kita harus mengambil kesempatan ini untuk membangun apartemen, kita tidak punya pengalaman di bidang itu, kan? Tiba-tiba dari ruang tamu, suara Choi terdengar, Dojun, Pak CEO, apakah kalian punya ide bagus? Kalian berdua sering bertemu dengan ayah mertua, jadi bukankah kalian lebih mengenalnya dibandingkan aku? Setelah itu, mereka pun kembali ke ruang tamu, dan Oh Se-yun berkata, pertama-tama tunjukkan kalau Anda benar-benar bersedia memutus hubungan dengan Presiden Jo, Pak Wali Kota, itu harus menjadi prioritas utama Anda. Choi pun terdiam mendengar itu, sementara Dojun bergumam dalam hati, aku bisa tahu berapa banyak yang dia terima dari orang itu hanya dengan melihat reaksinya. Oh Se-yun, yang sedikit kesal, berkata, tidak ada yang bisa saya lakukan jika Anda ragu-ragu seperti ini, Pak Wali Kota. Dalam hal ini, saya tidak mendapat keuntungan apapun, jadi saya tidak ingin berusaha terlalu keras, silahkan lakukan sesuka Anda. Oh Se-yun segera bangkit dan berkata, saya harus berdiskusi dengan Yonggi tentang pekerjaan, jadi saya pamit dulu. Namun, tiba-tiba Choi menarik tangannya dan berkata, tunggu sebentar, apa ayah mertua tidak akan marah lagi jika saya melakukannya? Oh Se-yun menjawab, saya tidak bisa menjamin hal itu, saya hanya menyampaikan pendapat saya, lalu dia menambahkan, saya pergi dulu, dia pun langsung pergi. Dojun yang masih duduk, akhirnya berkata, Paman, Choi pun menoleh dan menjawab, ya, Dojun, Paman ingin mendengar pendapatmu. Dojun pun melanjutkan, saya dengar Anda berencana mengembangkan kota baru dalam rencana bisnis kota Seoul tahun depan. Fakta bahwa Paman melakukannya secara diam-diam bersama grup Dayun tanpa mengucapkan sepatah kata pun merupakan kesalahan fatal untuk kakek. Setelah mengetahui itu, saya dengar kakek mengacak-ngacak meja kerjanya. Mendengar ucapan Dojun, Choi pun terlihat kaget, membayangkan bagaimana Jin Yongchul mengacak-ngacak mejanya dengan marah. Dojun yang memperhatikan reaksi itu, bergumam dalam hati, dia akhirnya mengerti, ini seharusnya cukup untuk mendorongnya ke jalan yang benar. Sekarang, aku hanya tinggal duduk dan menonton apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Pada hari pertama tahun baru 1999, di rumah Presidir Jin Yongchul, suasana tegang dan mencekam. Jin Yongchul menatap kelima anaknya, di sisi kanan ada Jin Dogi dan Jin Sangli. Di sisi kiri ada Jin Sangi dan Jin Yonggi, lalu di depannya Seo Yona. Dengan suara tegas, dia berkata, aku akan membuat pengumuman penting hari ini, kalian semua harus mendengarkannya baik-baik dan jangan menyela meskipun kalian tidak puas. Dia melanjutkan, pertama, Jin Yonggi yang dipanggil segera menjawab, ya, ayah. Presidir Jin pun berkata, kau pasti sudah mengetahuinya, tapi mulai tahun ini, kau resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Direksi Soyang Medical Center, dan Direktur Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Prosedur hukumnya sudah selesai, dan kau akan menempati posisi tersebut segera setelah diumumkan secara publik. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia akan menerima dana yang cukup dari setiap afiliasi, jadi pastikan untuk mengelolanya dengan baik, jangan pernah berpikir untuk menghasilkan uang dari dana tersebut, yang penting adalah memastikan agar tempat itu tidak defisit. Jin Yonggi mengangguk dan menjawab, baik, ayah. Presidir Jin menatap Jin Yonggi dengan tajam sebelum berkata, aku akan bertanya untuk terakhir kalinya, aku tidak punya rencana untuk memberimu lebih dari itu, bagaimana, apakah kau puas? Ruangan pun terdiam sejenak, Jin Yonggi menggaruk kepalanya, lalu tersenyum tipis sebelum berkata, kalau saya bilang ini tidak cukup, apa ayah akan memberi saya lebih banyak? Presidir Jin menghela napas dalam, lalu menjawab tegas, tidak akan. Jin Yonggi pun tersenyum kecil, kalau begitu, ayah tidak perlu bertanya apakah saya puas dengan hal itu. Melihat sikapnya, Presidir Jin mengangguk, jika dilihat dari caramu menerima keputusan ini tanpa mengeluh, meskipun mungkin kau tidak sepenuhnya puas, aku tahu bahwa kau bukan orang serakah, sudahlah, bahkan tanpaku pun, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan karena memiliki putra yang hebat, posisimu lebih baik dibandingkan siapapun di tempat ini. Jin Yonggi hanya tersenyum, memahami maksud ayahnya. Lalu Presidir Jin kembali berbicara dengan nada tegas, aku akan menyatukan mal, hotel, kondominium, dan lapangan golf di bawah Soyang Logistik, lalu memisahkannya dari grup. Aku akan menghilangkan perputaran saham dan mengonversi pendapatan dari selisih penjualan saham ke obligasi agar semuanya terputus dengan rapi. Ia menatap mereka satu persatu sebelum melanjutkan, ini akan menjadi bagian Seo Yeon-na. Ruangan kembali hening, semua orang terkejut mendengar keputusan itu, tapi tak ada yang berani berkomentar. Seo Yeon-na, yang sejak tadi diam, kini menampilkan ekspresi ceria di wajahnya, tampak puas dengan keputusan ayah mereka. Seo Yeon-ah pun langsung berkata, terima kasih, ayah. Lalu Presidir Jin menjawab, mungkin masih terlalu dini untuk berterima kasih padaku, karena aku sudah menghabiskan banyak uang untuk memisahkan logistik dari grup, kau harus segera menghasilkan banyak uang dan membayar utang grup Soyang. Presidir Jin kemudian melanjutkan,
Sang Yi, Jin Sang Yi segera menjawab, iya, ayah. Mulai tahun ini, kau akan menjadi wakil presidir. Kau akan bertanggung jawab atas industri berat, konstruksi, dan industri kimia. Lakukan apapun yang kau inginkan. Sejauh ini, perusahaan-perusahaan itu sudah berjalan cukup baik, jadi kau tidak akan mengalami banyak masalah saat mengambil alihnya. Jin Sang Yi membungkus sedikit dan berkata, terima kasih, Pak Presidir. Jin Yongchul pun bergumam dalam hati, aku ingin memberitahunya bahwa masih terlalu dini untuk merasa puas, tapi itu nanti saja. Lalu, Presidir Jin melanjutkan, Jin Dogi segera menjawab, iya, ayah. Dogi, kau akan bertanggung jawab atas divisi elektronik dan CNT yang sudah kau tangani selama ini. Jin Dogi mengangguk dan berkata, baik, ayah. Kemudian ayahnya melanjutkan, kalian berdua harus benar-benar bertindak sebagai wakil presidir sekarang. Mulai sekarang, aku tidak akan bertemu dengan CEO perusahaan afiliasi, kalian berdua yang harus menanganinya sendiri. Mendengar itu, Jin Sang Yi bergumam dalam hati, dia mungkin bicara seolah ini hal yang besar, tapi bagaimanapun juga, satu-satunya perusahaan yang jadi tanggung jawab kami secara nominal hanyalah anak perusahaan, bukannya memberikan lebih banyak perusahaan kepada kami, ayah malah mempertahankan status kami yang sekarang. Presidir Jin melanjutkan dengan suara tegas, kuperingatkan kalian, pastikan para pimpinan perusahaan afiliasi tidak datang kepadaku hanya karena mereka tidak mempercayai kalian. Jika hal seperti itu terjadi, aku akan menyerahkan perusahaan afiliasi itu kepada seorang profesional. Kalian mengerti maksudku, kan? Jin Dogi mendengarkan ucapan ayahnya dengan perasaan tak nyaman. Dalam hati, dia bergumam, apa itu artinya dia bisa mengambil kembali apa yang sudah diberikan kepada kami kapanpun dia mau, dia memang selalu bersikap keras. Jin Sang Li yang belum juga disebut namanya mulai merasa gugup. Jantungnya berdebar-debar saat dia menunggu giliran. Dalam hati, dia bergumam, ayah masih belum menyebutkan divisi keuangan, Soyang Life Insurance, Soyang Margin, Soyang Security, Soyang Card, dan Soyang Asset Management yang baru diluncurkan tahun lalu. Perusahaan-perusahaan itu adalah kekuatan sesungguhnya di balik grup Soyang, sekaligus sumber dana utama. Jika ayah belum menyebutkannya, itu berarti dia berencana menyerahkannya padaku. Dia menelan ludah, berusaha menenangkan diri. Namun, semakin lama ayahnya terdiam, semakin kuat pula harapannya tumbuh. Tiba-tiba, suara Presidir Jin memecah ketegangan. Sang Li, panggilnya. Jin Sang Li langsung tersenyum, meskipun ada kegugupan di balik ekspresinya. Iya, ayah, jawabnya dengan penuh harap. Namun, harapannya langsung runtuh ketika ayahnya melanjutkan, kau akan mengelola semua perusahaan nirbala, seperti sekolah, yayasan, kesejahteraan, budaya, serta lembaga penelitian. Sang Li terkejut, lalu bergumam, bukankah ini sama saja dengan menyuruhku keluar dari manajemen grup? Presidir Jin masih berbicara, oh iya, kau bisa mengambil tim profesional. Sang Li akhirnya tak bisa menahan diri, ayah, katanya, suaranya bergetar. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, ayahnya langsung menatapnya tajam. Kenapa? Apa kau keberatan karena aku hanya memberimu sisa-sisa perusahaan? Sang Li buru-buru menggeleng. Tidak, ayah, jawabnya cepat. Tapi dalam hati, dia bergumam, aku sudah memutuskan untuk berpihak pada kakak tertuaku, dia tidak akan membiarkanku menderita sendirian. Tiba-tiba, Jin Dogi angkat bicara, suaranya penuh rasa ingin tahu. Ayah, panggilnya. Lalu siapa yang akan memegang divisi keuangan? Presidir Jin menatapnya sekilas sebelum menjawab dengan tenang, aku akan terus mengawasinya untuk saat ini. Jin Dogi terdiam, ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Tapi sebelum ia bisa berbicara lagi, ayahnya lebih dulu melanjutkan, kenapa? Apa kau ingin mengusirku dari perusahaan secepat mungkin? Dogi buru-buru mengangkat tangannya, tidak, tentu tidak, ujarnya cepat. Presidir Jin menghela napas, sebenarnya, aku juga ingin memisahkannya lebih dulu sebelum menyerahkannya, tapi proses pemisahannya sangat rumit. Jadi katanya itu akan memakan waktu cukup lama. Mendengar itu, Jin Dogi merenung sejenak sebelum bergumam, orang yang akan mengambil alih divisi keuangan grup ini, tidak ada di ruangan ini. Semua yang ada di sana langsung terdiam, dalam benak mereka, hanya satu nama yang muncul, Jin Dojun, itu pasti Jin Dojun. Presidir Jin, menatap mereka satu persatu sebelum akhirnya berkata, itu saja untuk hari ini, pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Setelah mereka keluar, Jin Yongchul menghela napas, mereka tetap mengeluh walaupun aku sudah memberi mereka bagian. Di sampingnya, Li Hakjae tersenyum tipis dan menjawab, bukankah itu karena mereka tahu mereka tidak menerimanya secara gratis? Jin Yongchul menggeleng pelan, lalu berkata, mereka tidak boleh hanya duduk dan menunggu semuanya jatuh ke pangkuan mereka. Aku sudah membagi wilayah dengan jelas. Jadi, mereka harus berjuang untuk mengambil apapun yang mereka inginkan. Li Hakjae menatapnya sejenak sebelum bertanya, jadi, pada akhirnya Anda tidak ingin grup ini terpecah?
Jin Yongchul berkata, lalu menjawab dengan mantap, perusahaan di Korea Selatan hanya bisa bertahan jika bersatu. Kau bisa mengetahuinya hanya dengan melihat Soyang elektronik. Semikonduktor, peralatan elektronik rumah tangga, ponsel, semua itu bisa berjalan baik karena bekerja sama. Jika bukan karena semikonduktor, sektor peralatan rumah tangga sudah lama tutup. Lalu Lee Hak-jae berkata, sama seperti industri berat yang meningkatkan daya saing industri pembuatan kapal Soyang. Jin Yongchul mengangguk dan menjawab, kau benar. Jika tidak ada bidang keuangan, banyak perusahaan yang akan tutup karena kekurangan dana. Lee Hak-jae menatapnya dengan ragu, lalu bergumam dalam hati, kalau begitu, Anda seharusnya memilih satu orang saja dan memberikan semuanya pada orang itu. Kenapa Anda memainkan permainan seperti ini? Sementara di luar halaman rumah Jin Yongchul, Jin Dogi menyalakan rokoknya dan berkata kepada Jin Yongi, apa kau sudah berencana sesuatu dengan ayah sebelumnya? Jin Yongi menoleh, rencana apa yang kakak maksud? Jin Dogi menghela napas dan berkata, perusahaan afiliasi divisi keuangan. Jin Yongi menggeleng, tidak, aku juga baru mendengar tentang pembagian itu hari ini. Yah, tapi tidak ada yang istimewa. Ah, tapi bagian Kak Seoyona memang cukup mengejutkan. Jin Dogi menyipitkan mata, apa kau sungguh-sungguh? Jin Yongi tersenyum kecil, Kak, sebenarnya apa yang ingin kakak katakan? Jin Dogi mendekat, suaranya lebih rendah, apa kau yakin ayah tidak memberikan bagian itu untuk Dojun? Jin Yongi menatap kakaknya sejenak, lalu mengangguk, aku juga berpikir begitu. Jin Dogi terbelalak, apa? Jin Yongi menghela napas, walaupun masih muda, bukankah Dojun sudah menunjukkan bakatnya dalam berinvestasi, akan sulit menemukan orang yang lebih cocok untuk bertanggung jawab atas divisi keuangan Soyang selain dia. Jin Dogi mengangkat alis, lalu tiba-tiba wajahnya memerah karena marah, hah, apa kau pikir dia hanya akan mendapat rekening bank? Apa kau tidak tahu berapa banyak saham yang dimiliki Soyang Life Insurance? Lalu Jin Yongi berkata, bukankah CNT juga memiliki saham sebanyak itu? Bahkan Soyang Precision Machinery yang biasa-biasa saja juga memiliki saham grup yang cukup banyak. Sepertinya ayah tidak membaginya berdasarkan saham yang dimiliki perusahaan-perusahaan itu. Bukankah pembagian ini hanya dikelompokkan berdasarkan divisinya? Jin Dogi menghisap rokoknya dan menjawab dengan tajam, jadi, apa kau bermaksud untuk bertarung dengan kami karena penguasaan keuangan dengan saham besar yang jatuh ke pangkuanmu sekarang? Kemudian dia melanjutkan dengan suara keras, selama ini kau hidup tenang, sekarang kau menunjukkan wajah aslimu lewat putramu. Jin Yongi, dengan tenang, berkata, Kak, itu bukan milikku, aku hanya memiliki rumah sakit dan pusat pelatihan, kakak dengar ucapan ayah, kan? Jin Dogi, kesal, membalas, apa ucapanmu itu masuk akal? Apa kau memintaku melihatmu dan anak yang baru berusia 20 tahun itu secara terpisah? Jin Yongi menjawab, kalaupun ayah bilang akan memberiku divisi keuangan, aku akan menolaknya, karena aku tidak tertarik pada hal itu. Lalu dia melanjutkan, tapi kalau ayah memberikannya pada putraku, aku tidak bisa menyuruhnya untuk menyerahkannya pada kakak saja. Selama jadi orang tuanya, aku tidak pernah bisa memberinya apa-apa, jadi aku tidak bisa menyuruhnya melepas yang dia terima, kan? Jin Dogi membuang rokoknya dengan kesal dan berkata, cobalah berpikir realistis, kau pikir berapa lama lagi ayah akan hidup? Apa menurutmu masuk akal jika Dojun menjalankan keuangan Soyang di usia yang baru menginjak pertengahan 20-an? Jin Yongi hanya membenarkan kacamatanya, tampak tenang. Jin Dogi melanjutkan dengan suara tajam, jika Dojun naik mengambil alih perusahaan dalam kondisi grup Soyang yang terpisah-pisah, orang-orang di Yewido pasti akan bergerak, mereka akan mencoba mengambil alih perusahaan asuransi besar yang tidak ada bedanya dengan makan siang gratis. Apa kau punya kepercayaan diri untuk melindungi putramu? Jin Yongi hanya tersenyum dan berkata, Kak, bukankah kita ini lucu sekali, kita bertingkah seolah-olah sudah mendapatkan warisan itu. Jin Dogi, yang sudah marah, berteriak, hei, Jin Yongi, namun, Jin Yongi mengabaikannya dan berbalik pergi, melangkah menjauh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Keesokan harinya, kediaman rumah Dojun dipenuhi dengan keramaian, orang-orang berdatangan, berbincang-bincang, dan tampak sangat sibuk. Dojun yang ada di sana bergumam, ini pertama kalinya aku merasa rumah kami sempit. Saat ini hanya orang-orang dari yayasan medis yang datang, tapi orang-orang dari industri film juga akan segera datang. Dengan cepat, Dojun mengambil teleponnya dan menelepon seseorang. Bi, apa Bibi bisa segera mengusungkan salah satu ruang perjamuan di Hotel Gangnam? Tanya Dojun, untuk sekitar 100 orang, mereka akan tiba sekitar 30 menit lagi. Kita juga perlu menyiapkan makanan dan minuman. Suara dari telepon menjawab dengan riang, karena ini permintaan darimu. Bibi akan mengabulkannya, jangan khawatir, Bibi akan menyiapkan semuanya. Dojun mematikan telepon dan bergumam dalam hati, mendengar suaranya yang riang, sepertinya Bibi senang karena mendapatkan apa yang dia inginkan dari kakek. Kemudian, Dojun menghampiri ayahnya yang sedang dikelilingi oleh para tamu. Ayah, sebaiknya ayah membawa para direktur dan kepala rumah sakit ke dalam rumah dan berbincang-bincang dengan mereka, kata Dojun. Ayahnya bertanya, apa maksudmu?
Do Jun menjelaskan, aku sudah mempersiapkan para dokter untuk makan di hotel. Mereka semua kolega atau alumni dari kampus yang sama, jadi mereka bisa minum-minum bersama. Ayahnya tersenyum dan berkata, baik, terima kasih. Setelah itu, banyak orang yang menyalami Jin Yong-hee dan satu persatu keluar dari rumah menuju hotel. Setelah semua tamu pergi, Do Jun menghela napas panjang dan bergumam, akhirnya selesai juga. Ayahnya yang berada di sampingnya berkata, angin dingin ini membuat ayah tersadar. Lalu, dia melanjutkan, ayo, kita bicara sebentar. Do Jun, yang sudah bisa menebak, bertanya, apa ayah mau membicarakan tentang apa yang terjadi dengan kakek kemarin? Ayahnya mengangguk dan menjawab, benar. Setelah beberapa saat berbincang, Do Jun bertanya, divisi keuangan? Ayahnya menjawab, ya, bagaimana pendapatmu? Lalu ayahnya melanjutkan, apa menurutmu kakek akan memberimu divisi keuangan? Do Jun pun menjawab dengan yakin, ya. Ayahnya terlihat terkejut dan tersenyum, ah, benarkah? Do Jun menjelaskan lebih lanjut, secara otomatis, kakek akan menyerahkannya padaku, selama para paman tidak menghalanginya. Tapi kakek masih membutuhkan waktu untuk mengurus sahamnya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selama proses itu berlangsung. Ayahnya bertanya penasaran, apa maksudmu? Do Jun menjawab, Bibi adalah satu-satunya orang yang benar-benar mendapatkan sesuatu dari kakek. Kedua paman hanya mendapatkan hak untuk mengurus perusahaan, tapi tidak ada seorang pun yang bisa menebak apa yang sebenarnya kakek pikirkan. Jadi, kita tidak pernah tahu bagaimana pikiran kakek akan berubah. Ayahnya merenung sejenak dan berkata, kemudian ayahnya berkata lagi, Do Jun, jangan mencoba melakukan semuanya sendirian. Bicaralah pada ayah jika kau butuh bantuan, setidaknya ayah akan mencengkram kera baju kakak-kakak ayah jika terjadi sesuatu. Do Jun membalas dengan bercanda, sepertinya paman yang akan mencengkram kera baju ayah duluan. Ayahnya pun tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Do Jun. Do Jun lalu bergumam dalam hati, pengingat perkataan bibinya, Bibi akan memberimu setengah, apa Bibi akan menyerahkan setengah sahamnya padaku, seperti yang dia janjikan. Keesokan harinya, di kediaman Jin Yongchul, suasana terlihat tegang saat wali kota Choi datang. Jin Yongchul menyambutnya dengan senyum. Astaga, selamat datang wali kota Choi, kau tidak perlu repot-repot datang kemari hanya untuk mengucapkan selamat tahun baru, sambil tertawa. Choi, yang merasa sedikit canggung, bergumam, wali kota Choi. Jin Yongchul kemudian menyalaminya dengan ramah. Sementara Choi menunduk dan berkata, saya minta maaf, ayah mertua, saya seharusnya datang lebih awal. Jin Yongchul tersenyum dan menjawab, aku tahu kau sibuk bekerja untuk melayani masyarakat, jadi kau tidak perlu khawatir, tidak apa-apa. Namun, Choi merasa semakin cemas dan bergumam, dia memperlakukanku sebagai wali kota Seoul, bukan menantunya. Tiba-tiba, Choi pun berlutut dan berkata, ayah mertua, saya benar-benar minta maaf, tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya dimabukkan kekuasaan hingga kehilangan akal sehat untuk sesaat, tolong maafkan saya. Jin Yongchul yang mendengar itu hanya berkata dengan dingin, bangunlah, ini sudah berakhir. Choi merenung, bergumam dalam hati, ini sudah berakhir, itu kata-kata yang keluar dari mulut Presdir Jin, tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Aku mungkin kehilangan identitasku sebagai menantunya, tapi aku harus berpisah dengannya secara baik-baik jika ingin mempertahankan identitas sebagai politisi Choi Chang-jae. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia bisa mengubah hidupku jadi neraka. Choi kemudian berkata lagi dengan rendah hati, tolong maafkan saya. Namun, dalam hatinya, Choi merasa, tidak ada gunanya meminta kesempatan kedua. Kemudian, dengan tegas, Choi berkata, saya sudah membatalkan rencana pembangunan kota baru yang saya janjikan pada grup Dayun. Jika Anda memberi kesempatan, saya akan membuat rencana baru untuk membangun kota baru. Dalam hati, Choi bergumam lagi, tapi aku harus menunjukkan kalau aku tulus minta maaf. Jin Yongchul menatapnya tajam dan berkata, sudah kubilang, berdirilah. Choi tetap berlutut, tapi suaranya bergetar ketika berkata, saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Jin Yongchul menghela napas, lalu berkata dengan nada dingin, tapi itu tidak akan mengubah apapun. Saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan, ulang Choi dengan penuh keputusasaan. Jin Yongchul menatapnya dengan ekspresi tak terbaca sebelum akhirnya berkata, perceraian kalian tetap akan dilanjutkan, aku tidak memaksa Seo Yona untuk bercerai. Dia yang memutuskannya sendiri. Itu artinya, kau tak akan bisa menjadi bagian dari keluarga kami lagi, apapun yang terjadi. Choi menundukkan kepalanya lebih dalam, lalu berkata dengan suara lirih, saya akan melakukan apapun yang Anda perintahkan. Jin Yongchul mendengus kesal, Aish, kau ini. Jin Yongchul tersenyum tipis, menatap Choi yang masih tertunduk dalam diam. Senyum itu penuh dengan makna yang sulit dibaca. Jin Yongchul pun berkata, lupakan semua yang kau lihat dan dengar selama 20 tahun lebih menjadi bagian dari keluarga ini. Lalu, ia menatap Choi dan melanjutkan, kita benar-benar tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Dengan begitu, aku juga akan memperlakukanmu seperti orang asing.
Choi pun bergumam dalam hati, itu artinya dia tidak akan menghalangiku asalkan aku tutup mulut. Kemudian, ia berkata dengan suara mantap, saya akan melupakan semuanya. Jin Yongchul mengangguk pelan dan berkata, syukurlah kalau kau mengerti, kau bisa pergi sekarang, kita tidak akan bertemu lagi. Namun, Choi masih mencoba mempertahankan posisinya. Ayah mertua, maksud saya, Pak Presdir, saya masih menjabat sebagai wali kota Seoul, bukankah saya masih bisa bertemu dengan Anda sebagai wali kota Seoul? Jin Yongchul pun tersenyum sinis dan berkata, aku tidak mengerti apa yang membuatmu bisa bicara sombong seperti itu. Choi pun terkejut, tidak bisa berkata apa-apa. Jin Yongchul lalu menatapnya tajam dan berkata, apa aku terlihat sesantai itu hingga masih punya waktu untuk bertemu langsung dengan pejabat serendah wali kota Seoul? Choi pun terdiam, merasa terhina. Kemudian, Jin Yongchul melanjutkan, bahkan saat Blue House memanggil, aku hanya menunjukkan wajahku sekali setelah presiden terpilih. Aku rasa kau tahu siapa yang harus kau hubungi jika ingin membicarakan soal pekerjaan. Lalu, Choi pun menundukkan kepalanya dan berkata, maafkan saya sudah melakukan kesalahan besar. Jin Yongchul menatapnya dengan dingin sebelum akhirnya berkata, kau boleh pergi. Tanpa pilihan lain, Choi pun berbalik dan berjalan keluar. Dalam hati, ia bergumam, walaupun karir politikku belum berakhir, aku harus menutup firma hukum yang menjadi andalan keluargaku. Di sebuah gedung megah, suasana tampak lebih formal namun tetap hangat. Oh Se-yoon dan Do Jun berjalan mendekati Seo Yona, yang kini berdiri dengan anggun sebagai pemimpin baru. Oh Se-yoon tersenyum dan berkata, selamat, Ceo Jin. Atau mungkin saya harus memanggil Anda Presidir sekarang. Do Jun, yang berdiri di belakangnya, ikut menimpali, saya sudah mendengarnya dari ayah. Selamat, Bi. Akhirnya, Bibi menjadi Presidir grup Soyangmal. Seo Yona tersenyum lembut mendengar ucapan mereka. Astaga, Presidir, jangan bicara seperti itu, titel itu terasa berat sekali untuk saya. Bagaimanapun, terima kasih, ini semua berkat Anda, CEO. Oh Se-yoon sedikit terkejut dan berkata, apa maksud Anda? Saya tidak melakukan apa-apa. Seo Yona menggeleng pelan, itu tidak benar, Do Jun bisa tumbuh dengan baik karena dia belajar dari Anda. Seo Yona kemudian menatap Do Jun dengan penuh makna dan berkata, saya bergantung pada Do Jun. Do Jun hanya tersenyum, membiarkan kata-kata itu mengisi ruangan dengan kehangatan. Setelah itu, Seo Yona mengajak mereka duduk. Suasana menjadi lebih serius saat dia tiba-tiba berkata, alasan saya mengajak Anda bertemu adalah karena saya ingin bekerja sama dengan Anda. Saya harap Anda mau menerimanya. Oh Se-yoon tersenyum tipis dan menjawab, bekerja dengan grup Soyangmal juga merupakan kesempatan besar bagi saya. Seo Yona mengangguk, lalu mendorong beberapa dokumen yang sudah tertata rapi di meja ke arah mereka. Silakan lihat dokumen-dokumen ini, katanya sambil menatap mereka dengan ekspresi tenang namun penuh harapan. Dia melanjutkan, ini adalah hutang yang harus kami bayar kembali pada grup Soyang setelah terpisah dari grup itu. Para eksekutif kami berpendapat bahwa akan sulit melunasi hutang-hutang ini. Apalagi, jaringan toko diskon besar kami belum menghasilkan keuntungan. Setelah itu, Do Jun dan Oh Se-yoon segera memeriksa dokumen-dokumen yang tersebar di atas meja. Mereka membacanya dengan seksama, menganalisis setiap angka dan rencana yang diajukan. Setelah beberapa saat, Oh Se-yoon menghela napas dan berkata, sepertinya masalah utama Anda adalah menemukan lahan untuk toko serta biaya konstruksinya. Selain itu, estimasi pendapatan dari hotel dan mal ini agak berlebihan. Mengharapkan penjualan sebesar ini di masa resesi seperti sekarang terasa sulit. Dia lalu melanjutkan dengan nada skeptis, bukankah membuka 4 toko diskon besar dalam jangka waktu hingga tahun depan terlalu ambisius? Ini hanya akan menambah beban keuangan grup Anda. Seo Yona menatapnya dengan ekspresi tegas, lalu berkata dengan sedikit kesal, ini adalah bisnis pertama saya sejak saya mengambil alih. Kita tidak bisa menunda proyek ini adalah cara saya untuk menunjukkan kemampuan saya dalam grup. Do Jun, yang memperhatikan ekspresi bibinya, bergumam dalam hati, Bibi ingin mengganti krediturnya, putra tertua yakin dia punya hak atas kepemilikan di grup Soyang, sementara putra kedua berpikir dialah satu-satunya yang pantas menjadi presidir. Bibi tahu mereka berdua akan selalu mencari kesempatan untuk merebut kembali apa yang sudah Bibi dapatkan. Itu sebabnya Bibi ingin melepaskan diri dari cengkeraman mereka dengan meminta bantuan pihak ketiga, yaitu Fantasi. Ruangan pun dipenuhi dengan ketegangan, masing-masing pihak memikirkan langkah selanjutnya. Seo Yona menatap Oh Se-yoon dengan serius dan berkata, karena itu, saya ingin membuat kesepakatan dengan Anda, CEO. Dia melanjutkan, bisakah saya menyerahkan proyek pembangunan toko diskon besar ini kepada Dae Konstruksi? Do Jun yang duduk di sana bergumam dalam hati, oh, aku tidak menyangka Bibi bisa mendapatkan ide seperti ini. Aku rasa dia mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkuat posisinya. Oh Se-yoon berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab, itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan, justru saya harus berterima kasih kepada Anda. Dia kemudian tersenyum tipis dan melanjutkan,
Tapi, Anda tidak memberikan proyek ini kepada kami secara gratis, kan? Dojun memperhatikan perubahan sikap Oh Se-yun dan kembali bergumam. Sikapnya berubah, dia ingin menunjukkan siapa yang lebih unggul dalam situasi ini karena dia tahu kondisi Bibi saat ini. Seo Yona berkata, saya akan memberitahu Anda jika Anda belum mengetahuinya, biayanya tidak murah. Karena ini sesuatu yang sudah diputuskan sebelum grup ini terpisah dari Soyang, ini bisa disebut sebagai kesepakatan internal. Oh Se-yun menatap Seo Yona dengan tajam dan berkata, itulah yang membuat proyek ini semakin mencurigakan, kenapa Anda memberikan sesuatu yang menguntungkan kepada saya? Dojun tersenyum lalu bergumam dalam hati, dia terus bertanya dan bertingkah seolah tidak tahu alasannya karena dia ingin mendengar Bibi mengucapkannya secara langsung. Dengan ekspresi yang sedikit sedih, Seo Yona menatap Oh Se-yun dan berkata, tolong beri saya ruang untuk bernapas, ini satu-satunya cara yang bisa saya lakukan untuk melepaskan diri dari tekanan finansial, tolong bantu saya. Dojun yang duduk di sana bergumam dalam hati sambil tersenyum, pada akhirnya, aku mendengar kata, tolong, dari Bibi. Oh Se-yun menatapnya dengan tenang dan berkata, jadi, Anda ingin memasukkannya sebagai kredit? Seo Yona langsung mengangguk dengan gembira, saya akan membayar hutang itu, termasuk bunganya, sejak hari pembukaan, pembayaran akan dibagi-bagi secara bertahap. Oh Se-yun menatapnya sejenak sebelum menjawab, saya hanya perlu mengonfirmasi satu hal, karena ini transaksi hutang, saya memerlukan jaminan. Seo Yona tertawa kecil dan berkata, astaga, saya kira kita saling percaya, saya sedikit terkejut saat Anda membahas tentang jaminan. Oh Se-yun menatap Seo Yona dengan tajam dan berkata, jika seseorang memiliki utang pada teman dan bank di waktu yang sama, dia cenderung melunasi utangnya di bank lebih dulu, itulah yang disebut dengan kepercayaan. Seo Yona terdiam, dan Oh Se-yun melanjutkan, kepercayaan sangat mudah hancur di depan uang. Dojun, yang sedari tadi hanya mengamati, akhirnya membuka suara, Om, kita harus segera mulai bekerja, bagaimana kalau kita tinjau dokumen-dokumen ini? Oh Se-yun menghela napas dan segera berdiri, saya akan membaca dokumen-dokumen ini dan mencari jalan tengah agar kita berdua sama-sama tidak merasa dirugikan, kalau begitu, saya pamit dulu. Setelah Oh Se-yun pergi, Seo Yona menggerutu dengan kesal, dia pikir dia siapa, aku memberi proyek itu padanya, tapi dia malah bersikap seperti itu. Dojun berdiri dan duduk di depan bibinya, lalu berkata, itu karena dia tahu kelemahan Bibi. Seo Yona menoleh, lalu bertanya, apa maksudmu? Dojun menjelaskan, dia bisa mengetahui situasi perusahaan hanya dengan melihat laporan keuangannya. Dia tahu Bibi akan kehilangan saham yang kakek berikan sebelum Bibi benar-benar memilikinya sepenuhnya. Seo Yona terdiam sejenak, lalu bertanya, apa situasinya seburuk itu? Dojun mengangguk, ya, orang-orang yang bertanggung jawab atas mal atau distribusi dana pasti menyadarinya. Hanya saja mereka kesulitan memberitahu Bibi tentang situasi yang sebenarnya. Dengan kesal, Seo Yona mengepalkan tangannya, orang tua sialan. Dojun menatapnya dengan serius, apa Bibi masih belum mengerti? Seo Yona menghela napas dalam, lalu menatap Dojun, mengerti apa? Dojun tersenyum kecil dan berkata, ini adalah ujian dari kakek. Jika Bibi bisa melewati ujian ini dengan baik, grup ini akan menjadi milik Bibi sepenuhnya. Bibinya pun terkejut, matanya membesar seolah baru menyadari sesuatu. Dojun melanjutkan dengan suara tenang namun penuh keyakinan, karena inti dari bisnis Bibi adalah distribusi, perekonomian memegang peranan besar. Jadi, bukankah arus kas adalah hal yang paling penting di sini? Dojun menatap bibinya tajam, lalu berkata lagi, saya yakin kakek sedang menguji Bibi dengan hal itu. Setelah merenung sejenak, bibinya pun kembali berbicara, suaranya terdengar penuh pertimbangan. Jadi, apa yang sebaiknya aku lakukan? Tanyanya, mencari kepastian dalam situasi sulit ini. Dojun bergumam dalam hati, oke, bagaimana kalau aku memastikan seberapa serakahnya Bibi? Kemudian, dengan nada santai namun penuh makna, ia berkata, bagaimana kalau Bibi menunda rencana pembangunan toko diskon besar? Namun, bibinya langsung menolak dengan tegas, tapi aku sudah bilang, aku tidak bisa melakukannya. Dojun menghela napas pelan sebelum melanjutkan, kalau begitu, mari kita mulai membereskan beberapa hal, jual beberapa lapangan golf dan kondominium yang keuntungannya rendah. Mal dan hotel adalah simbol perusahaan, jadi kita biarkan saja. Seo Yona tampak tidak nyaman, dengan wajah sedikit ragu. Ia berkata, aku tidak bisa menjual asetku untuk sementara ini, karena itu akan dilihat sebagai kurangnya kemampuanku. Dojun kembali bergumam dalam hati, tidak, prioritas utama perusahaan saat kekurangan dana adalah menjual asetnya. Justru kakek akan sangat menghargai keputusan itu. Menatap bibinya dengan tajam, Dojun berkata lagi, sepertinya Bibi mengira satu-satunya solusi adalah mendapatkan uang dari fantasi. Bibinya tersenyum, lalu berkata santai, benar, bukankah itu cara yang paling sederhana, simple is the best, kau tahu kan? Kemudian, dengan nada lebih ringan, ia melanjutkan, ngomong-ngomong, tolong katakan yang baik-baik pada CEO, kalau aku sukses, kau juga akan sukses, kan?
Dengan yakin, ia menambahkan, bukankah kita partner yang berada dalam perahu yang sama? Dojun tersenyum tipis dan bergumam dalam hati, partner dalam perahu yang sama, syukurlah Bibi menyebutnya duluan, sekarang waktunya menguji kepercayaannya padaku. Dojun menatap bibinya dengan tajam, lalu mengungkapkan pertanyaannya dengan nada yang tegas, Bibi, bagaimana jika Bibi mengatakan yang sebenarnya sekarang? Bibinya terlihat kebingungan dan bertanya, apa maksudmu? Dojun menjawab, apa janji Bibi waktu itu masih berlaku? Bibi bilang kita berada di perahu yang sama. Lalu, Dojun bergumam pelan, aku akan memberimu setengahnya. Bibinya terlihat terkejut dan sedikit cemas. Dojun melanjutkan dengan percaya diri, melihat reaksi Bibi, sepertinya saya tahu jawabannya tanpa perlu mendengarnya. Saya mengerti. Bibinya langsung panik dan bertanya, reaksiku kenapa? Lalu apa yang kau mengerti? Dojun dengan tenang menjawab, setidaknya tahun ini proses pemisahan grup hotel dengan Soyang akan selesai, dan Bibi akan menjadi pemilik sebenarnya. Tapi posisi saya masih belum jelas, dan tidak ada jaminan bahwa saya akan mendapatkan divisi keuangan. Dengan kata lain, Bibi akan mendapatkan uang tunai, sedangkan saya mendapatkan surat utang. Jadi Bibi mungkin tidak ingin menepati janji Bibi pada saya. Bibinya langsung mengangkat tangan dengan ekspresi panik. Jangan salah paham, aku bukannya tidak mau seperti yang kukatakan. Aku hanya ingin menyelesaikan kesepakatan kita saat kau sudah menerima warisanmu juga. Dojun pun bergumam pelan, mungkin Bibi tidak benar-benar berniat bergandengan tangan denganku. Kurasa Bibi hanya ingin memanfaatkanku. Aku tidak peduli yang harus kulakukan, hanyalah memancing keserakahan wanita ini. Dia bukan orang yang puas hanya dengan mendapatkan mal. Lalu Dojun menatap bibinya dengan tajam dan berkata, Bi, coba pikirkan baik-baik. Bibinya bingung dan bertanya, soal apa? Dojun melanjutkan dengan nada yang penuh perhitungan. Jika saya memiliki divisi keuangan Soyang, mungkin perasaan saya juga akan berubah. Soyang Life Insurance bahkan lebih berharga dibandingkan semua yang Bibi miliki. Saat itu mungkin saya malah mengulurkan tangan ke paman tertua. Mendengar hal itu, bibinya terkejut, wajahnya tampak cemas. Dojun bangkit dari tempat duduknya dengan tegas dan berkata, ngomong-ngomong, saya akan mencoba berbicara dengan CEO, karena ini masalah yang berbeda. Keesokan harinya, di Yewido, Oh Seyun meletakkan sebuah dokumen di atas meja. Dojun mengambilnya, membuka, dan mulai membaca isinya. Oh Seyun kemudian menjelaskan dengan serius, jumlah uang yang perlu kita sediakan untuk mereka adalah 400 miliar won, jika tidak, mereka tidak akan mampu membayar bunganya. Dia melanjutkan, dalam kondisi ini, semua uang yang dihasilkan oleh mal dan hotel akan digunakan untuk membayar bunga. Bahkan, mereka akan mulai menunggak jika penjualannya menurun selama 1 bulan saja. Dojun menatap dokumen itu, tampak berpikir, dan berkata dengan sedikit kekagetan, kakek agak berlebihan. Oh Seyun, yang tampak agak bingung, bertanya, dia tidak mewariskan harta, tapi utang, kakekmu memberikan perusahaan afiliasi itu lengkap dengan utangnya. Namun, Dojun tetap tenang dan menjawab dengan tegas, tapi ini kesempatan untuk saya. Mendengar itu, Oh Seyun terkejut dan langsung bertanya, apakah kau berencana untuk menelan mal? Dojun menggelengkan kepala dengan senyum tipis dan berkata, tujuan saya adalah mendapatkan saham, bukan mal. Bukankah saham grup Soyang hanya bisa diperjualbelikan di kalangan sendiri? Kita tidak akan bisa membelinya walaupun memiliki uang. Oh Seyun menatap Dojun dengan tatapan serius dan berkata, Dojun, jika saja kau tidak terobsesi dengan Soyang, kau bisa menggunakan uang itu untuk menjadi perusahaan yang lebih baik. Dojun tidak langsung menjawab, namun Oh Seyun melanjutkan, lupakan saja, mimpi bukanlah sesuatu yang bisa dihitung secara rasional. Dojun menatap Oh Seyun dengan percaya diri dan menjawab, mungkin ini tidak masuk akal sekarang, tapi semuanya akan jadi masuk akal begitu saya menjabat sebagai presiden grup Soyang, karena posisi itu bukan sekadar simbol uang, melainkan simbol kekuasaan itu sendiri. Dojun melanjutkan dengan penuh keyakinan, Presidir grup Soyang mampu mengendalikan lembaga-lembaga kekuasaan negara sesuai keinginannya. Posisi kakek adalah yang terbaik untuk memuaskan ambisiku. Oh Seyun, yang mendengarnya, merasa penasaran dan bertanya, apa yang ingin kau lakukan dengan kekuasaan itu? Dojun tersenyum misterius dan menjawab, saya akan memikirkannya setelah memiliki kekuasaan itu. Mari kita berikan 400 miliar won pada Bibi dulu, tentu saja jaminannya adalah saham. Tiba-tiba, pintu diketuk dan suara seorang staf terdengar, Pak CEO, tamu yang Anda tunggu-tunggu sudah tiba. Lalu seorang pria masuk dengan senyum lebar, sudah lama kita tidak berjumpa, senior. Oh Seyun menatap pria itu dan menyapa, halo, Lee Seng-hon. Dia kemudian melanjutkan dengan nada sedikit penasaran, ada urusan apa pembisnis Ventura yang sukses belakangan ini datang kemari? Dojun melirik Lee Seng-hon dengan tatapan tajam, memperhatikan pakaian kotor dan rambut acak-acakan yang tampaknya menunjukkan kelelahan, dia hanya terdiam, tidak memberi komentar. Oh Seyun, yang merasa sedikit aneh dengan penampilan Lee Seng-hon, berkata, Lee Seng-hon, tunggu, kenapa penampilanmu seperti ini? Apa perusahaanmu tidak berjalan lancar?
Le Senghon terlihat sedikit canggung dan menjawab, bukan, saya terlalu sibuk belakangan ini sampai lupa ganti baju, saya minta maaf. Oh Se-yun, yang sedikit melonggarkan suasana, mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, baguslah kalau kau sibuk, terutama kalau sibuk karena perusahaanmu berjalan dengan sangat baik. Kemudian, Oh Se-yun melirik Do-jun dengan senyum tipis dan berkata, perkenalkan, dia teman yang bekerja denganku, bisa dibilang dia orang yang sangat berbakat. Do-jun pun berdiri dan melangkah menuju Le Senghon untuk menyalaminya, memperkenalkan dirinya dengan tegas, nama saya Jin Do-jun. Le Senghon tampak terkejut mendengar nama Jin disebutkan, ia pun bertanya dengan nada bingung, grup Soyang? Do-jun pun mengangguk sedikit, lalu berkata, ah, benar. Senghon pun semakin penasaran, begitu rupanya, saya dengar Anda masih mahasiswa. Oh Se-yun tersenyum lebar mendengar itu dan menimpali, dia siswa yang nakal, lebih banyak menghabiskan waktu di sini bersama saya daripada di kampus. Le Senghon melanjutkan dengan nada serius, saya banyak mendengar rumor tentang Anda seseorang dengan bakat luar biasa yang lahir di grup Soyang. Oh Se-yun pun terkejut mendengar itu dan berkata, ada rumor tersebar soal dia? Senghon mengangguk, ya, bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa pemilik sebenarnya dari Fantasy Investment adalah grup Soyang, dan cucunya, Jin Do-jun, yang menjalankan perusahaan itu. Mendengar hal itu, Oh Se-yun langsung menggaruk-garuk kepalanya sambil tertawa kecil. Itu hanya rumor seperti itu tidak akan merugikanku. Senghon pun dengan percaya diri mengeluarkan sebuah kartu dari bajunya dan berkata, saya mohon bantuan Anda. Do-jun menatap kartu nama itu dengan cermat, lalu bergumam dalam hati, orang ini, legenda hidup yang membuka jalan bagi perusahaan bisnis Ventura di Korea Selatan, tidak mungkin lebih tepat kukatakan dia adalah legenda hidup masa depan bisnis Ventura. Kemudian, dia bergumam lagi, kenapa orang seperti dia terlihat begitu lusuh?